Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Jemaah salat subuh Masjid Al-Ihsan Perumahan Pondok Mutiara Hafidzakumullah. Monggo sama-sama kita awali taklim kita di subuh yang barokah ini dengan mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya lah kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah terkhusus salat subuh ini sempurna pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat umur panjang dalam amal sholih, serta kenikmatan terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Mudah-mudahan semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah serta menyiapkan bekal terbaik kelak di akhirat. Mudah-mudahan semua ikhtiar kita diberikan kemudahan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki kita ke rumahnya ini menjadi penghapus untuk semua dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka serta dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, ada hal besar yang diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala terkait dengan ilmu. Yang kita sudah paham dengan keadaan Imam Asy-Syafi'i. Beliau memang Allah takdirkan dengan keterbatasan harta, karena dalam kandungan ibundanya beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, kemudian dalam keadaan miskin tetapi tidak patah semangat untuk menuntut ilmu. Demikian juga ibundanya memfasilitasi dengan ilmu sampai kemudian belum genap usianya 10 tahun itu sudah hafal Al-Quran, kemudian juga hafal kitab gurunya Al-Muwatta Imam Malik, dan juga pernah ketika gurunya itu tidak hadir, beliau yang menggantikan posisinya untuk mengajarkan ilmu. Saat itu usianya belum sampai 15 tahun. Dengan semua kebesarannya itu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan nasihat terkait dengan ilmu, dan ini benar-benar kita harus pahami. Jadi ada yang namanya at-tadarruj, ada tahapan, ada proses. Tidak bisa kemudian kita nuntut ilmu itu kados mie instan, bikin cepat selesai sudah. Tapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Di antara nasihat beliau terkait dengan ilmu, beliau sampaikan begini: akhi lan tanalul ilma illa bisitta. Saudaraku, kalian tidak akan sampai, tidak akan mendapatkan yang namanya ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika an tafsiliha bibayanin, akan aku terangkan satu persatu. Yang pertama, zakabun,
ada kecerdasan, memiliki akal. Kemudian wahirsun, ada semangat. Nggak bisa kemudian ngaji nuntut ilmu itu dengan malas-malas itu. Wajtihadun, bersungguh-sungguh ketika belajarnya itu. Ya termasuk alhamdulillah kita diberikan fasilitas. Kalau sekarang, kalau dulu masih manual nyatet, bawa kertas, bawa buku dan lain sebagainya. Kalau sekarang catatannya sudah di HP, fasilitas yang harus kita syukuri. Kemudian wabulghotun, ada yang namanya bekal. Jangan berangkat dari rumah ke sini pakai kendaraan, itu juga ada modalnya. Kemudian wasuhbatu ustadin, ada interaksi dengan yang menyampaikan ilmu. Dan yang keenam, beliau sampaikan watuluz zaman, butuh waktu yang panjang. Tidak kemudian belajar sebentar sudah langsung solih, langsung berilmu, tidak bisa. Ada tahapan-tahapan, termasuk juga ketika kita mempelajari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, satu hati kita pelajari, kita syarah, kita ambil faedahnya, kemudian berusaha untuk kita amalkan. Itu diantara memang metode ilmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala juga turunkan Al-Quran, tidak langsung blek 114 surat, 30 juz, 6234 ayat langsung semuanya, tidak. Tapi bertahap, dibagi jadi dua fase. Ada fase Makkiyah, fase Madaniyah. Fase Makkiyah ternyata lebih panjang masanya dibandingkan Madaniyah, karena fase Makkiyah itu proses di mana membangun pondasi. Yang kalau nanti pondasinya ini kuat, mau diletakkan bangunan sebesar apapun itu sudah ready, sudah siap. Tapi kalau pondasinya bermasalah, ya, jangankan bangunan yang besar, ya, bangunan sederhana pun juga akan ambruk. Nah ternyata dari waktunya 13 tahun untuk Makkiyah, 10 tahun untuk Madaniyah. Padahal ayat-ayat yang panjang semisal Al-Baqarah itu baru Allah Ta'ala turunkan di fase Madaniyah. Fase Makkiyah itu fase yang membangun materinya itu hanya sekedar iman, tauhid, bahayanya syirik, kemudian kisah-kisah umat terdahulu itu saja mutar. Nah, di tempat kami ada kajian terkait dengan Al-Quran itu tidak Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, tidak. Tapi kita mulai dengan bagaimana sih Rasulullah mengajarkan umat generasi pertama ini, diawali dari surat-surat Makkiyah dulu. Dan memang harus sabar belajarnya itu, tidak bisa buru-buru. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, serta istiqomah di atasnya. Dan mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh hafizakumullah, melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, atau yang lebih dikenal dengan Imam An-Nawawi. Semoga Allah merahmati beliau, memberkahi ilmunya, serta merahmati dan memberkahi siapa saja yang belajar dan mengambil ilmu dari kitab-kitab beliau. Di pertemuan sebelumnya kita baru menyelesaikan setengah dari hadis yang ke-27, karena memang ada dua riwayat. Kemudian riwayat yang kedua, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan riwayat dari Imam Ahmad dan ada juga di Sunan Ad-Darimi dari sahabat Wabisah ibn Ma'bad radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai beliau. Wabisah menceritakan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya aku pernah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tas'alu anil birri, apakah engkau datang wahai Wabisah
untuk menanyakan apa itu albir. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas makna albir itu apa. Kemudian Wabisa menyampaikan, qultu na'am, aku menjawab, iya wahai Rasulullah, aku datang hendak menanyakan apa itu albir. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi dalam riwayat yang lain, yaitu dalam riwayat Imam Ahmad yang lainnya, disampaikan ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Wabisa, istafti qalbak, Rasulullah kemudian meletakkan ketiga jarinya itu di dadanya Wabisa. Katakan gini sambil dipegang, istafti qalbak, ini menunjukkan hati itu letaknya di dada sini. Kemudian Rasulullah sampaikan lagi, al-birru matma'annat ilaihi nafsu wa tma'anna ilaihi qalbu. Yang namanya bir atau kebajikan itu matma'annat ilaihi nafsu, yaitu sesuatu yang menenangkan an-nafs. Sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan jiwa. Wa ma'anna ilaihil qalb, serta menenangkan, menenteramkan al-qalbu. Kalau qalbu sering diartikan dengan hati ya. Hanya memang seringkali nafsu dengan qalbu dalam beberapa keadaan itu memiliki arti yang kurang lebih sama. Kemudian beliau sampaikan lagi, wal ismu, sedangkan dosa, ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftakan nasu wa aftauka. Sedangkan dosa itu adalah ma haka fi nafs, adalah sesuatu yang membimbangkan, menyesakkan di dalam jiwa. Wa taraddada fi sadr, serta meragukan di dalam dada. Wa in aftakan nas wa aftauka, sekalipun manusia itu memberikan fatwa kepadamu dan memberikan fatwa lagi. Apa maksudnya? Sesuatu kalau memang itu buruk, walaupun manusia itu memfatwakan ini baik, hati itu nggak nyaman. Bapak Ibu jamaah fiikumullah. Dan sifatnya ibadah, sifatnya kebaikan itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah matma'anna ilaihin nafsu wa matma'anna ilaihil qalb, menenteramkan jiwa dan juga hati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Ar-Ra'd di ayat yang ke-28 tentang orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Ta'ala menyampaikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu, kata Allah, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, yang hati mereka itu menjadi tenang dengan mengingat Allah. Artinya zikir di sini zikir dalam makna yang luas, karena sholat pun juga disebut dengan zikir. Jadi tidak hanya sekedar kalimat-kalimat thayyibah makna dari zikir itu. Jadi ibadah secara umum ketika seseorang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga termasuk di antara bentuk ibadah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu menjadi tentram. Kaidahnya ibadah. Jadi kalau kemudian ada orang ibadah kok malah sumpah, ini ada masalah berarti. Harusnya menghadirkan ketenangan sebagaimana hadirnya seorang muslim di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah
wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'inda. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul satu kaum, kumpulan orang seperti ini. Di mana tempatnya? Fi baitin min buyutillah, di antara rumah Allah, yaitu masjidkah ataupun mushola. Apa yang dilakukan? Yatluna kitaballah, mempelajari ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna fima bainahum, serta dikaji di antara mereka. Kalau di kita ada istilah deresil, Al-Qur'annya dideres, dipelajari, dikaji. Kalau itu sudah dilakukan, ada 4 hal yang akan didapatkan. Nazalat alaihimus sakinah, akan hadir yang namanya ketenangan, as-sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah. Wa khafathumul malaikah, dinaungi oleh malaikat. Makna dia naungi oleh malaikat adalah nanti dalam Riyadhus Shalihin itu disampaikan, malaikat itu kalau hadir di sebuah majelis ada 2 hal yang dilakukan. Yang pertama, memohonkan ampun kepada Allah supaya orang-orang yang ada di majelis itu dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua, mengaminkan setiap doa yang dipanjatkan di dalamnya. Makanya rugi besar kalau orang kemudian tidak ada di dalam majelis ilmu itu. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fi man 'inda, Allah sebut nama orang-orang yang ada di majelis ilmu itu di antara para penduduk langit. Nah, kemudian jamaah fidakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Nah, hati yang dimaksud di sini, karena memang ada beberapa persamaan, ada juga beberapa perbedaan antara qalbu dengan nafsu. Kalau qalbu sering diterjemahkan dengan hati. Kalau di hadis yang pernah kita bahas, di hadis urutan ke-6, hati yang dimaksud adalah jantung. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salat amal kullu, wa idza fasadat jasadul kullu, ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baik amal-amalnya. Tapi kalau segumpal daging ini buruk, ya maka buruk juga amal-amalnya. Ala wahya al-qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Atau hati yang dimaksud di sini bukan liver, tapi jantung. Yang di pertemuan sebelumnya kami sampaikan kisah tentang sakus sadr, dadahnya Rasulullah yang dibelah. Yang dikeluarkan itu bukan livernya, tapi yang dikeluarkan adalah jantungnya. Kemudian dicuci, dibersihkan, ditaruh lagi. Nah, yang kedua, qalb di sini diantara maknanya adalah akal manusia. Makanya kenapa kemudian ketika seseorang itu sudah diberikan hati tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memahami agama ini, kedudukannya itu lebih rendah daripada binatang ternak. Mana dalilnya? Di surat Al-A'raf di ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam itu katsiran, yang kita takutkan, banyak isinya. Nah, kebanyakan diantaranya adalah minal jinni wal ins, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Kadang ada syubhatnya itu gini, jin itu kan dari api, mau dimasukkan ke neraka. Neraka itu kan juga api, api ketemu api lah. Itu sampai kemudian kalau kami tidak salah Imam Ahmad atau siapa, ada yang bertanya demikian, langsung dipukul, Pak. Sakit lu, kok saya dipukul? Pipimu itu kulit kan, ini juga kulit, kulit ketemu kulit. Jadi nggak harus memang semuanya pakai dalil secara
qauliyah, ada dalil yang sifatnya qauliyah. Kemudian Allah Ta'ala sampaikan lagi, lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala qalb, hati. Allah tidak menyebutkan lahum aklun, diberikan akal, bukan itu, tapi diberikan hati. Tapi hati itu tidak digunakan la yafqahuna biha, tidak digunakan untuk yafqahun, memahami. Allah juga tidak menggunakan la ya'lamuna, tidak mempelajari, bukan itu. Jadi kalau dalam agama itu jamaah fidakumullah, tidak hanya sekedar seseorang itu tidak hanya sekedar tahu, tapi juga harus faqih. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, di antara cirinya itu bukan yu'allimuna fiddin, tapi yufaqihuna fiddin. Dia itu faqih, faham dengan sangat, kemudian diamalkan, itu namanya faqih. Cabang ilmunya disebut dengan fikih. Makanya kalau dalam kitab-kitab fikih itu, insya Allah di sini juga ada pelajaran tentang terkait dengan fikih. Itu disebutnya dengan fikhus shalah, fikhus siyam, fikhus zakat, fikhul haji. Supaya orang itu tidak hanya sekedar tahu saja. Kalau hanya sekedar tahu ya akeh tunggali. Tapi apa yang sudah diketahui itu kemudian benar-benar dia paham. Ketika sudah paham kemudian dia amalkan. Jangan buka kalau enggak ada kitab fikih itu, pasti sebutannya fikhus shalah, bukan ilmu shalah. Pasti tulisannya fikih shalah. Supaya apa? Orang kalau sudah belajar tentang kaifiyah, tata cara sholat, itu tidak hanya sekedar jadi ilmu saja. Wah, mari takbiratul ihram, habis takbiratul ihram itu baca doa iftitah. Oh, tahu bedanya antara iftitah dengan istiftah. Tahu bacanya Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Kemudian ditanya, sampean sholat? Enggak, itu bukan faqih namanya itu. Itu hanya sekedar tahu saja. Tapi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sudah diberikan al-qalb, hati, kemudian digunakan untuk yafqahuna biha, memahami agama ini. Tapi kalau itu tidak difahami, tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, piranti bekal-bekal yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, maka disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak gunakan semuanya itu diberikan hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Diberikan mata, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Telinga juga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu layaknya binatang ternak, hum adall, bahkan lebih sesat. Kalau binatang ternak tidak ibadah itu wajar. Tapi kalau manusia sudah dikasih semua perangkatnya, ya nggak ngaji, ya nggak ibadah, ya nemen namanya. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala balhum adall, itu lebih sesat. Kemudian jamaah fidakumullah, Rasulullah SAW juga menyampaikan tidak hanya menenteramkan qalbu, hati, tapi juga matma'anna ilaihin nafs, tapi juga menenteramkan jiwa. Ini yang kemudian disampaikan oleh Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tadhkirah, karena seringkali antara jiwa dengan ruh orang itu agak bingung. Kalau kemudian ruh itu masih berada di dalam badan, itu disebutnya dengan nafs. Makanya kenapa Allah Ta'ala sampaikan orang yang mengalami sakaratul maut itu kullu nafsin, bukan kullu ruhin.
Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki an-nafs, antara ruh dengan jiwa masih jadi satu, itu masih kemungkinan besar dan pasti mengalami yang namanya al-maut. Dan kalau sudah berbicara maut, itu satu paket dengan sakarat. Seringkali digandingkan sakaratul maut. Nggak usah kita lah. Nabi SAW menjelang wafatnya itu karena sakit yang sangat berat sekali, sampai Rasulullah itu minta panas sekali, minta dibawakan baskom isinya air, kemudian diletakkan tangannya untuk mendinginkan. Sambil memasukkan tangannya itu Rasulullah mengatakan, inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Rasul pun juga merasakan itu. Hanya beda, ya sakit yang memang hanya sebentar saja bagi orang-orang yang beriman, dengan sakit yang merupakan siksaan untuk orang-orang yang meninggalnya itu dalam keadaan yang buruk. Itu beda. Nah, keadaan jiwa, ya keadaan jiwa itu disebut dengan an-nafs itu. Ada 3 diantaranya kalau di dalam Al-Quran. Yang paling tinggi yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah tenang. Di surat Al-Fajr ayat ke-27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya orang yang masuk surga itu, jemaah fidakumullah, orang yang sudah hatinya ini bersih sudah. Enggak ada ceritanya orang masuk surga itu masih membawa hal-hal yang kotor itu. Makanya di fase perjalanan manusia menuju surga itu setelah melewati sirat, ada fase yang disebut dengan qatrah. Sudah selesai sirat ini, belum masuk surga, tapi masuk yang namanya fase qatrah. Qatrah itu urusan nanti di antara sama orang-orang yang beriman itu diselesaikan semuanya. Jadi walaupun nanti sama-sama diletakkan di surga dengan tingkatan yang berbeda, nggak ada ceritanya itu iri, nggak ada ceritanya itu iri. Dengan tinggal akan di apartemen tingkat yang bawah dengan atas itu beda mungkin fasilitasnya, view-nya juga bisa jadi berbeda. Wah, enak paling ya di apartemen yang paling atas. Ada perasaan iri, tapi kalau di surga tidak ada, karena sudah dibersihkan semuanya hal-hal yang buruk. Ada yang pertengahan yang disebut dengan nafsul lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Al-Qiyamah ayat yang kedua. Lawwamah itu keadaan jiwa seseorang yang dia melakukan dosa, menyesali dosanya, kemudian di kemudian hari melakukan hal yang sama, balik lagi nyesal. Jadi masih dalam keadaan tengah-tengah. Dan yang paling bawah disebut nafsu ammarah bisu, jiwa yang senantiasa membawa kepada keburukan-keburukan. Nah, orang-orang yang beriman diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ketika menerangkan istafti qalbak, beliau sampaikan innal mu'mina alladhi yakhafullah azza wa jalla la yaf'alu ma la yatma'inna ilaihi al-qalb, yakni alal iman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah azza wa jalla. Mereka tidak melakukan, tidak mengerjakan sesuatu yang itu dapat menghilangkan ketenangan di dalam hati. Jadi ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman itu adalah ibadah-ibadah yang menenteramkan hati. Nah, ketentraman hati itu dibangun alal ilm, di atas ilmu. Jadi tidak angger ibadah, tapi ibadah yang dikerjakan itu nomor 1 diantaranya adalah dipastikan dulu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya kemudian dikerjakan itu enak, tentram hatinya.
tenang. Kenapa? Karena ibadah-ibadah yang dia kerjakan itu punya dasarnya. Nah, yang bermasalah itu adalah ketika ibadah itu atau sesuatu yang diyakini ibadah tapi tidak ada dasarnya. Yang ini akan insyaallah akan kita bahas di hadis yang berikutnya. Hadis nomor urut ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang ke-28, al-haditsu ats-tsamin wal 'ishrun. Kalau di kitab yang jenengan pegang atau di beberapa terjemahan itu, hadis ke-28 diberikan judul dengan memegang teguh sunnah dan menjauhi perselisihan serta bid'ah. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih, dari ayahnya Najih. Sahabat ini bernama Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Tidak tahu kalau yang di jenengan itu ada tambahannya balighatan atau tidak. Ada lanjutannya. Bismillah, ada lanjutannya mau'idatan balighatan atau mau'idatan saja sampai situ. Nah, yang di riwayat Imam Abu Daud itu hanya disebutkan mau'idatan. Nanti kalau yang dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada mau'idatan balighatan. Jadi ada beberapa riwayat, tapi yang disampaikan yang riwayat Imam Abu Daud. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah SAW satu hari beliau memberikan mau'izah, memberikan nasihat. Nasihatnya ini wajilat minhal qulub, menggetarkan hati. Wa dharafat minhal uyun, serta membuat mata itu meneteskan air mata. Faqulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat perpisahan. Ini yang nanti disebut dengan firasat. Kemudian qala, kami berkata, fa'usina, berikanlah kepada kami wasiat wahai Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ada beberapa nasihat. Ya. Nasihat itu kata-kata yang pendek, kemudian dan ini ditinggalkan seakan-akan memang ini adalah pesan terakhir, wasiat itu. Nah, Rasulullah SAW memberikan wasiat, diantaranya usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memerintah kalian itu adalah seorang budak. Untuk bertakwa kepada Allah, kemudian dengar dan patuh ketika nanti dipimpin, sekalipun yang memimpin itu adalah budak. Ini kepatuhan kepada pemimpin. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Kemudian Rasulullah menyampaikan kenapa kita disuruh untuk tunduk, dengar dan patuh kepada pemimpin sekalipun pemimpin itu adalah seorang budak. Fa innahum, maka sesungguhnya, man ya'ish minkum, siapa saja di antara kalian yang hidup ba'di, setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat banyak sekali yang namanya perselisihan. Sepeninggal Rasulullah akan banyak terjadi perselisihan. Ini bukan ramalan tetapi wahyu, karena Rasulullah
berbicara ini bukan meramal. Apa yang disampaikan Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul berbicara tentang keadaan sepeninggal beliau. Kok jane ini aku mati itu akan banyak terjadi perselisihan di antara kalian. Jadi kalau ngaji gini kemudian digandingkan dengan sirah, prakteknya yang terjadinya itu bagaimana? Ternyata semeninggal Rasulullah ada gelombang yang namanya murtad, riddah. Semeninggal Rasulullah ada orang-orang yang kemudian enggan membayar zakat. Bahkan kemudian nanti terjadi fitnah di masanya Utsman, di masanya Ali bin Abi Thalib, yang bertikai satu muslim. Itu di masa belum terlalu jauh sepeninggal Rasulullah, apalagi sekarang. Itu loh. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Kalau misalkan sudah terjadi seperti itu, apa kamu kemudian mengklaim aku yang paling benar, kelompokku yang paling benar? Nah, lihat bagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita kalau nanti terjadi perselisihan itu apa yang harus dilakukan. Ya, fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin, serta sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin yang diberikan petunjuk. Jadi kalau riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, kalau kami tidak salah, itu ada yang namanya fase zaman. Tidak tahu sudah dibahas di sini atau belum. Biasanya suka membahas ini Ustaz Qadirun atau Ustaz Andri. Bagi fase zaman, yang pertama fase an-nubuwah, kemudian fase khilafah ala minhaji nubuwah, kemudian yang ketiga fase mulkan abdun, yang keempat fase mulkan jabriyah, yang kelima fase khilafah ala minhaji nubuwah, yang keenam Rasul kemudian sakata, diam, selesai. Jadi bumi ini itu layaknya kita, jamaah fidakumullah, ada umurnya. Kalau kita kan anak-anak, ya, kemudian remaja, dewasa, tua. Setelah tua udah mati, sudah tidak ada lagi fasenya. Bumi kita juga demikian, ada fasenya. Ada fase an-nubuwah, kenabian, sudah selesai. Rasulullah SAW wafat. Kemudian khilafah ala minhajin nubuwah. Yang khilafah ala minhajin nubuwah ini dibagi kepada 5. Nanti 5 ini penjelasannya ada di kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah Imam Ibnu Katsir, dibagi kepada 5: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan siapa lagi? Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang menjadi khalifah kurang dari 1 tahun. Ini kalau di total masanya itu hanya 30 tahun saja, sama seperti ketika Rasul sampaikan khilafah ala minhajin nubuwah ba'di, setelah itu 30 sanah, 30 tahun. Setelah itu disebut dengan mulk, kerajaan, walaupun sebutannya nanti yang memimpin itu adalah khalifah, tapi sistemnya itu adalah sistem kerajaan. Tapi mulkannya mulkan abun, yang menggigit. Jadi sekalipun kerajaan tapi masih menggigit, diantaranya sistem-sistemnya masih menggunakan sistem sebagaimana khilafah alamin hajin nubuwah. Nggak di sekolahan kami tanya tuh gini, kita ada di fase ini. Ternyata setelah diambil sejarah-sejarah kapan kekhalifahan, kita masih ada di masa khalifah atau mulkan abdun, siapa yang jadi rajanya,
Ada yang mengatakan Raja Salman, bukan itu. Ya. Jadi ditandai dengan tutupnya kekhalifahan Turki Utsmani, selesai. Ganti fase berikutnya disebut dengan Mulkan Jabriyah, penguasa yang diktator. Seneng biasanya bahas-bahas gini. Ya. Penguasa yang dia memimpin seenaknya dewe, ya itu ada kayak gitu jadinya. Ya. Nanti ketika ini selesai ganti lagi khilafah ala minhaj nubuwah. Bumi ini akan dipimpin lagi oleh seorang khalifah. Di antaranya para ulama menyampaikan nanti yang jadi pemimpinnya di situ adalah Imamul Mahdi. Sudah hadir Imam Mahdinya? Ada beberapa yang ngambil mikrofon di Masjidil Haram teriak-teriak, Anal Mahdi, saya Mahdi. Ada yang kayak gitu. Setelah itu selesai, nanti fase yang terakhir Rasulullah sakata, diam, sudah selesai. Berarti kita ada di fase, silakan ditebak sendiri. Kemudian Rasul sampaikan lagi terkait dengan sunnah, abdu alaiha bin nawajid. Ternyata tidak gampang untuk menjalankan sunnah itu, jamaah fidakumullah. Rasul sampai memesankan kepada kita, kalau nanti terjadi perselisihan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Addu alaiha bin nawajid. Kalau perlu sunnah itu gigit dengan gigir geram, biar tidak lepas. Itu masa dimana banyak terjadi fitnah. Jadi nggak sibuk ngurusi fitnah ini. Sekarang nggak ono entek, nggak ada habisnya ngomongin kayak gitu. Mana ngerasani, wah pemimpin ini sekarang nggak ada bisa. Ternyata panduan dari Rasul bukan kemudian ngerasani fitnah itu, membicarakan fitnah itu sudah. Fitnah yang sudah terjadi itu bagian dari sunnatullah. Tapi yang Rasulullah sarankan, yang Rasulullah perintahkan kepada kita, alaikum bisunnati, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Bukan kemudian nyari tandain. Iki ngaji tanda-tanda. Tidak. Tapi Rasul perintahkan kepada kita, kalau memang sudah terjadi hal yang seperti itu, alaikum bisunnati. Dan kalau perlu addu alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu dengan gigi geram. Dan nanti orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu di masa-masa fitnah, di antara sebutannya satu disebut dengan ghuraba, orang yang asing. Karena banyak mayoritas orang itu terjerumus dengan fitnah, tapi dia berpegang teguh kepada sunnah, dan itu jumlahnya tidak banyak, jamaah fiqhullah, sedikit, makanya disebut dengan ghuraba asing. Bada al-islamu ghuraba fasa ya'udu ghuraba kama bada. Islam itu datang dalam keadaan terasing dan juga nanti akan datang, akan jadi terasing juga, akan asing juga. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah, beruntunglah orang yang disebut ghuraba itu. Orang mengamalkan amalan yang tidak karu-karuan, dia tetap berpegang teguh kepada sunnah, sekalipun diomong model ini, aliran ini dan lain sebagainya. Yang kedua yang paling berat, yaitu orang yang berpegang teguh kepada sunnah di masa fitnah itu diibaratkan Rasul seperti menggenggam bara api. Nah, kita ini yang mana? Menggenggam bara api atau yang ghuraba? Jadi nggak gampang-gampang orang yang ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, berat memang, apalagi di masa penuh dengan fitnah. Tapi Rasul sudah sampaikan, nanti sepeninggalku fasaya ikhtilafan katsira, kalian akan menemui perselisihan yang banyak. Kemudian Rasul sampaikan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaknya kalian berhati-hati dengan perkara yang diada-adakan, muhdats. Fa inna kulla bid'atin dhalalah,
karena sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi yang mewanti-wanti, yang memberikan peringatan kepada kita tentang bahayanya bid'ah, yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mukaddimah di awal terkait hadis ke-28. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan hadis ke-28 terkait dengan sahabat yang meriwayatkan ini, yaitu Irbad bin Sariyah. Karena Irbad bin Sariyah ini masih ada famili dengan Rasulullah dari jalur ibu, ya, dari Bani Sulaim. Jadi masih ada hubungan kerabatnya dengan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah menyampaikan, Ana ibnu Awatik min Sulaim. Aku adalah anaknya Awatik. Awatik itu jamak dari Atiqah. Atiqah ini istri dari kakek ketiganya Rasulullah yang bernama Qusay. Qusay ini punya istri namanya Atiqah, dan Atiqah ini satu kabilah dengan Irbad bin Sariyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan ambil faedah-faedah dari hadis yang ke-28, karena banyak sekali nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah terkait masa yang penuh dengan fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya. Jelas nih, alhamdulillah jelas. Allahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.